Coba Anda bayangkan, sebuah pesawat Boeing 737 MAX yang umurnya baru beberapa bulan jatuh ke laut, menewaskan semua 189 orang di dalamnya. Ironisnya, pesawat ini tuh bagian dari armada yang katanya salah satu paling muda dan paling modern di industri. Nah, pertanyaannya, kok bisa pesawat yang masih baru mengalami tragedi separah ini? Ternyata, jawabannya dimulai dari kisah pertumbuhan sebuah maskapai yang luar biasa pesat. Oke, mari kita kembali ke tahun 2000. Saat itu, Lion Air memulai perjalanannya dengan sangat-sangat sederhana. Mereka cuma punya dua pesawat Boeing 737-200. Ya, awal yang kecil, tapi ini jadi fondasi untuk sebuah ambisi yang ternyata luar biasa besar. Dari dua pesawat itu, mereka meledak. Pertumbuhannya benar-benar gila-gilaan, sampai armadanya membengkak jadi 118 pesawat. Lonjakan ini bukan cuma sekedar nambah pesawat ya, ini tuh kayak pernyataan dominasi mereka di pasar penerbangan regional. Lion Air sangat bangga dengan armadanya yang modern. Mereka sering banget bilang, armada kami adalah salah satu yang terbaru dalam bisnis ini. Dan ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah inti dari citra mereka. Sebuah janji tentang keandalan dan pastinya keamanan. Dan kalau kita lihat rinciannya, armada mereka emang impresif. Puluhan Boeing 737 seri 900ER dan 800 yang jadi tulang punggung industri. Tapi, yang paling penting, mereka adalah salah satu operator pertama dari 10 unit Boeing 737 MAX 8. Jadi jelas mereka ini benar-benar bertaruh besar pada teknologi pesawat generasi terbaru. Jadi, dengan rata-rata usia armada cuma 6,73 tahun, citra yang ingin ditampilkan Lion Air itu jelas. Efisiensi, keandalan, dan yang paling penting, keamanan. Para penumpang harusnya merasa aman kan, terbang dengan pesawat yang canggih dan terawat baik. Tapi, pada tanggal 29 Oktober 2018, semua citra kesuksesan dan modernitas itu hancur lebur dalam sekejap. Laporan investigasi resmi biasanya menggunakan bahasa yang dingin dan faktual. Hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Jakarta, penerbangan 610 sebuah Boeing 737 MAX jatuh ke air. Di balik dua kata sederhana itu, ada sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Tapi, laporan yang sama juga memuat dedikasi yang menyentuh ini. Sebuah pengingat soal dampak kemanusiaan dari sebuah bencana. Ini bukan cuma soal data dan hal teknis, ini tentang nyawa manusia yang hilang. 189 orang, penumpang dan awak kabin, semuanya ada di dalam pesawat itu. Tidak ada satupun yang selamat. Penyelidikan setelahnya mengungkap sesuatu yang sangat penting. Kecelakaan ini bukan karena satu kesalahan tunggal, sama sekali bukan. Ini adalah puncak dari serangkaian kegagalan yang saling terkait, sebuah efek domino yang tragis. Oke, jadi ini nih urut-urutannya, rentetan kegagalan itu. Semuanya berawal dari sini, pemasangan sensor angle of attack yang ternyata rusak. Karena tesnya gagal mendeteksi kerusakan, masalah ini lanjut ke penerbangan sebelumnya. Di situ, para kru sampai kesulitan mengendalikan pesawat, tapi laporan mereka ternyata nggak lengkap, yang bikin teknisi jadi nggak bisa nemuin akar masalahnya. Akhirnya, mata rantai ini berakhir dengan kru penerbangan 610 yang masuk ke kokpit tanpa tahu kalau mereka akan menghadapi situasi yang mustahil. Nah, disinilah letak kesenjangan informasi yang paling fatal. Di satu sisi, kita lihat apa yang dilaporkan kru sebelumnya, beberapa peringatan teknis. Tapi di sisi lain, kita lihat kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Mereka nggak melaporkan dua hal paling kritis, getaran hebat pada kemudi atau stick shaker, dan fakta bahwa mereka harus mematikan sistem trim otomatis, sistem yang mengontrol hidung pesawat, hanya untuk bisa mendarat dengan selamat. Akibat dari laporan yang nggak lengkap itu, fatal. Tanpa informasi kunci tadi, kru pemeliharaan nggak punya kesempatan untuk menemukan akar masalahnya. Artinya, para pilot penerbangan 610 berjalan menuju pesawat mereka, tanpa sadar sama sekali bahwa mereka akan berhadapan dengan sistem yang rusak parah dan harus berjuang untuk hidup mereka. Nah, di jantung dari semua kegagalan pesawat ini, ada sebuah sistem otomatis yang bahkan para pilotnya sendiri nggak tahu kalau itu ada. Namanya MCAS. Jadi apa sih MCAS ini? Anggap saja ini semacam penjaga otomatis yang dirancang untuk menekan hidung pesawat ke bawah untuk mencegah stall atau kehilangan daya angkat. Tujuannya baik kan? Tapi ada satu cacat desain yang luar biasa berbahaya. Seluruh sistem ini bergantung pada data dari satu sensor saja. Dan inilah temuan yang mungkin paling mengejutkan dari seluruh investigasi ini. Para pilot ternyata tidak pernah diberitahu tentang adanya MCAS. Sistem ini nggak ada di buku manual mereka dan nggak pernah ada di pelatihan simulator mereka. Bayangkan, mereka sedang melawan hantu di dalam mesin pesawat mereka sendiri.
Coba kita lihat lini masa 11 menit terakhir penerbangan ini. Ini adalah gambaran pertarungan yang mengerikan. Berkali-kali, MCAS yang dapat data salah dari sensor rusak secara otomatis menekan hidung pesawat ke bawah. Dan berkali-kali pula, para pilot dengan panik menarik kemudi untuk mengangkatnya kembali. Siklus ini terjadi lebih dari 20 kali sebelum akhirnya pesawat tidak dapat diselamatkan lagi. Ternyata tragedi Lion Air 610 ini bukan cuma insiden tunggal. Penyelidikannya justru membuka kotak Pandora yang mengungkap masalah fundamental dalam desain pesawat dan proses sertifikasinya, yang pada akhirnya mengguncang seluruh industri penerbangan global. Jadi, intinya begini, sensor yang rusak memberitahu MCAS bahwa pesawat akan stall, padahal sama sekali tidak. MCAS kemudian melakukan tugasnya, menekan hidung pesawat ke bawah. Nah, karena para pilot tidak tahu tentang MCAS, mereka nggak ngerti kenapa pesawat terus menukik, dan akhirnya mereka kewalahan. Kesimpulan resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT sangat jelas. Mereka menyatakan bahwa desain dan proses sertifikasi untuk MCAS tidak memadai. Pernyataan ini mengalihkan fokus dari kesalahan pilot atau maskapai langsung ke produsen pesawat dan juga regulatornya. Dan apa yang ditakutkan banyak pihak akhirnya jadi kenyataan. Kurang dari 5 bulan kemudian, kecelakaan yang hampir identik menimpa Ethiopian Airlines penerbangan 302. Ini adalah bukti telak bahwa tragedi Lion Air bukanlah sebuah anomali, tapi gejala dari masalah sistemik yang sangat dalam pada desain 737 MAX. Tidak lama setelah itu, seluruh armada MAX di seluruh dunia dilarang terbang. Kisah Lion Air 610 ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendesak. Di era di mana pilot semakin bergantung pada sistem otomatis yang kompleks, siapa yang sebenarnya memegang tanggung jawab akhir ketika sistem itu gagal? Apakah pilotnya, maskapainya, pabrikan pesawatnya, atau regulatornya? Ini adalah pertanyaan yang terus diperdebatkan oleh industri penerbangan hingga hari ini.